sekarang itu mangkrak. Dan sedangkan tamannya itu sebelah kolamnya itu hanya seperti gundukan tanah, dan itu tidak rata, hanya apa ya? Hanya gundukan sama ada tanaman bunga, ada tanaman ketapang, dan itu tidak jelas polanya Tidak itu, jelas ya. tidak jelas. Jadi Bagaimana? mungkin dulu sudah sempat bagus, tapi sekarang tidak terawat gitu Bu Fari. Berarti mungkin kan keadaannya, kalau saya bertanya, taman itu kira-kira 50% itu sudah tampak, kalau taman belum Pak? Kalau tampaknya itu 80% itu tampak, cuman tinggal meratakan gundukannya itu Bu. Ini dirapikan di tanaman. Berarti kalau saya katakan 50%, jenengan berpendapat 80%, berarti taman itu mau hampir jadi, kelihatan sekali kalau itu sudah tampak taman, begitu ya Pak? Iya Bu Fari, betul begitu Fari. Iya, berarti sudah bentuk taman. Mungkin hal yang dipikiran nih jenengan, kenapa ini konsepnya nggak jelas, mau dibawa kemana, ya toh? Kemudian apa tidak ada di sekolah itu, sekolah panjenengan belum melaksanakan program lagi. Kan kadang kan ada waktu rapat, apa pernah nggak sih dibahas bagaimana pembentukan kolamnya itu tadi? Dulu sudah pernah saya ngobrol sama kepala sekolah, jenengan tentang taman sebagai itu. guru di sini ya. Saya ngobrol tentang taman itu, Pak Eman, kalau tamannya seperti ini tidak digunakan, kolam aja sudah bagus tapi tidak ada airnya, bahkan airnya tidak ada Bu, apalagi ikannya. Dulunya awalnya ada, dulu katanya sempat ada dikasih. tidak Pak? Apa hanya baru? Dulu ada Bu, cuman katanya kalau dikasih ikan itu hilang plus alatnya, kayak aeratornya itu hilang, alat pompanya itu hilang, pompa air. Kan kemarin sempat saya kasih ikan nila Bu. Ikan nila ikannya sudah dulu kan dari kecil banget, berjalan 2-3 bulanan, ikannya udah cukup besar, hilang Bu, diserok orang. Itu yang nyerok jadi murid itu sendiri atau orang luar saya tidak tahu, tapi waktu nyeroknya itu di luar jam sekolah Bu. Jadi besoknya pagi-paginya tahu-tahunya sudah hilang, ikannya sudah tidak ada, dan ada jaring ikan di sekitar kolam gitu Bu. Ada jaring ikannya. Ya, ada jaring. Berarti saya bisa ambil kesimpulan di situ tidak aman, satu. Ya toh Pak, kalau misal kita meninggalkan hal-hal yang mungkin sekiranya berharga dan mudah untuk diambil, berarti kan sudah tidak aman. Di lingkungan sekolah Pak Budi itu nggak aman, ya toh? Ya. Coba misal pernah nggak, misal sudah dicoba diisi ikannya sudah agak mau panen ya, nah itu hilang, ya toh Pak Budi tadi bilang seperti itu. Ya. Nah kemudian Pak Budi ada nggak keinginan buat ngisi lagi setelah kejadian tersebut? Ada Bu, gini Bu, rencananya saya mau ini Bu, nanti kolamnya saya bersihkan, saya kasih air dan saya kasih ikan. Dan untuk mengantisipasi itu terulang lagi, nanti itu sebenarnya sudah ada tembok Bu, gerbangnya juga tertutup, cuman mungkin dia yang ngambil itu lewat memanjat temboknya itu Bu. Dan nanti kedepannya saya mau tutup itu Bu, kasih jaring parang, biar apa, biar yang luar itu tidak bisa masuk lewat pinggir kolam itu. Jadi saya tutupi dengan jaring kotak lah, secukupnya lah. Jaring itu kan nanti kan bisa, yang pertama selain sebagai
antisipasi pencurian. Yang kedua juga kalau terik matahari sinarnya itu panas, itu bisa menyaring 50% matahari, itu mengurangi panasnya matahari. Jadi bagus untuk tanaman yang ditanam. Dan untuk taman ya gundukan itu rencana tanahnya itu saya olah, kan tanahnya lebih itu Bu. Nanti saya olah, saya Iya. campur dengan kompos, saya campur dengan sekam, ya, dan saya fermentasi dan dengan pupuk kandang itu saya taruh di polybag atau menggunakan galon bekas nanti untuk menjadi pot sebagai media tanam. Nah, nanti tanahnya yang berlebih itu saya masukkan di situ, dan nanti itu bisa saya rencana mau menanami yang pertama sayur-sayuran. Jadi nanti selain bermanfaat juga mengenalkan siswa-siswa untuk belajar menanam dan mengenalkan tentang manfaat sayuran untuk kehidupan. Nanti rencananya yang pertama itu sayur hijauan seperti sawi atau pakcoy, yang kedua mungkin cabai atau terong-terongan seperti itu Bu. Dan itu bisa memberdayakan siswa Pak ya, murid di situ ya. Jadi mungkin saya sependapat mendengar uraian panjenengan tadi arahnya bagaimana. Nah, hal tersebut sekiranya kalau menurut saya ya itu bisa komunikasikan dulu. Apakah sudah jenengan komunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga itu berkaitan dengan dana, iya kan toh Pak? Iya. Satu berkaitan dengan dana itu hal yang terbesar apabila kita melakukan suatu pembangunan. Nah, sudahkah panjenengan menjelaskan rapat komite dengan perwakilan dari wali murid? Jadi kan ada tukar pendapat, kemudian ada masukan bagaimana nanti kelanjutannya dari taman tersebut. Kira-kira itu jenengan sudah punya rencana sebegitu bagusnya. Sudahkah jenengan itu berikan unek-unek jenengan itu sudah jenengan sampaikan belum ke Bapak sekolah lah, kepala sekolah lah minimal, dan sudah diberi tanggapan apa belum Pak? Sudah 2 kali Bu. Yang pertama kepala sekolah sebelumnya itu sudah saya sampaikan pemikiran saya tentang taman yang terbengkalai itu. Untuk respon yang pertama kepala sekolah yang dulu itu kurang minat ya, gara-gara apa? Yang pertama itu tadi sudah ada kasus pencurian. Yang kedua soal dana Bu. Nah, untuk kepala sekolah yang ini saya selain kepala sekolah saya juga sampaikan dengan rekan-rekan guru, teman sejawat. Untuk program saya tentang taman agar menjadi taman yang lebih saya minta dana untuk pengembangan itu Bu, dan alhamdulillah dari kepala sekolah, teman sejawat itu mendukung, sangat mendukung, malah kalau bisa secepatnya ya, mintanya secepatnya Bu. Dan mungkin rencana itu minggu depan saya mulai, tadi sudah saya reng-reng untuk perlengkapan, kan banyak Bu, ada kayak pacul, ada kayak pupuk, ada probiotik, juga bibit tanaman sudah saya sampaikan reng-rengnya semuanya. Dan mungkin kedepannya juga saya akan melibatkan warga sekolah, dari guru juga siswa, biar apa, sama-sama bertanggung jawab untuk merawat taman itu Bu. Biar tamannya itu menjadi rapi, enak dipandang, dan bermanfaat untuk warga sekolah. Itu Bu Fari. Oh iya, luar biasa Pak Budi, itu sudah direncanakan. Berarti responnya positif ya? Positif banget. Dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, teman-teman juga mendukung ya Pak? Mendukung, sangat mendukung. Kira-kira itu nanti sumber dananya dari mana Pak? Ya dari dana BOS Bu. Dari dana BOS, mungkin juga kalau ada uang lain-lain bisa digunakan itu Bu. Sampai ini kan Bu nanti
kedepannya itu kalau itu memperkenalkan siswa itu tentang apa ya, peternakan pertanian terpadu. Jadi di limbahnya kolam ikan itu bisa dimanfaatkan dengan cara fermentasi agar apa, bagus untuk tanaman itu bernutrisi tinggi dan fermentasi lalu disiramkan untuk tanaman. Jadi dari alam untuk alam, Pak. Jadi mengenalkan untuk bertanam menggunakan organik tanpa bahan kimia seperti itu, Bu. Iya, Pak Budi. Kalau sudah dana, sudah jenengan komunikasi dengan kepala sekolah juga sudah. Kemudian komite sudah belum? Apa tanggapan Kalau komite untuk komite belum. kelanjutan taman di sekolah panjenengan? Kalau Kadang komite kan terus namanya sekolah kan kalau mau membuat hal yang sesuatu, apalagi bangunan ya fisik, itu kan perlu sepengetahuan dari komite, kemudian juga mungkin perwakilan dari wali murid setiap kelas itu. Jadi kan sumber dana juga jelas, itu nanti arahnya kemana, manfaatnya kemana. Nah, berarti apa yang dilakukan nanti Pak? Kalau misal panjenengan kalau kan belum bilang sama komite. Nah, kira-kira ada rencana tidak apakah pihak komite sebaiknya tidak tahu apa tahu kalau menurut jenengan? menurut saya itu gini, Bu. Kalau soal komite kan sudah tahu tentang bangunan taman itu, sudah jadi. Tinggal perawatannya saja itu. Jadi kalau menurut saya itu tidak perlu melalui komite. Kalau bisa malah komite tahu itu dari taman yang dulu tidak terbengkalai, tahu sudah menjadi bagus dan bermanfaat gitu, Bu. Jadi menurut saya itu tidak perlu berkolaborasi dengan komite, minta saran dengan komite. Kenapa? Taman itu sudah jadi. Jadi komite kan sudah tahu tentang pembangunan taman itu, cuma komite kan tahunya taman itu tidak dirawat. Inisiatif saya itu mengelola itu agar lebih bagus dan bermanfaat. Sekaligus mengenalkan tentang tanaman dan pertanian untuk siswa sekolah saya gitu, Bu. Nah, iya. Itu jenengan sudah punya gambaran yang luar biasa. Menurut saya sih bagus. Nah, secepatnya kapan pelaksanaan itu nanti ketika biar tamannya itu bisa jadi taman yang baik. Ya, iya toh Pak, biar apa Iya, namanya? Biar jadi taman yang baik, indah dan bermanfaat. iya, Hal apa iya, yang pertama dulu panjenengan lakukan? Biar semua itu tadi ada komponen kepala sekolah sudah setuju, teman-teman mendukung, kemudian juga nanti jenengan sudah punya perencanaan tadi, tanaman-tanaman apa yang mau ditanam, kemudian juga mau diisi ikan tadi berbagai ikan ya kan. Nah, iya. hal langkah pertama apa panjenengan yang kira-kira lakukan untuk mengatasi masalah ini? Hal yang pertama tadi kan sudah saya komunikasikan dengan rekan sejawat ini tadi. Nanti soal pendanaan dan dukungan. Untuk selanjutnya saya akan menyiapkan semua perlengkapan dari kayak cangkul ataupun sabit gergaji untuk menebangi pohon-pohon yang ada di situ. Nah, itu nanti alatnya saya kumpulkan di situ, terutama juga seperti kayak sekam, pupuk organik atau pupuk kandang, nanti juga probiotik. Nanti saya melibatkan semua warga sekolah dari guru juga, mungkin kelas atas, Bu, yang saya libatkan. Untuk apa? Karena kelas atas itu sudah mungkin bisa diajak untuk menanam. Jadi kalau untuk kelas bawah itu kelas 1, 2, 3 saya kira belum. Ya, saya libatkan kelas atas kelas 4, 5, 6 untuk menanam, membersihkan membesarkan kolam agar kolam itu terhindar dari bakteri. Terus juga tamannya itu yang gundukannya itu mungkin saya kurangi, saya ratakan dan diolah, dicampuri dengan sekam, dicampuri dengan pupuk, lalu difermentasi, kemudian diratakan, setelah itu baru ditanam. Dan untuk penanaman juga melibatkan kelas atas agar kalau saya sendiri juga tenaganya juga kurang
apa sih ini, kurang maksimal. kurang maksimal ya. Jadi Iya. saya kelas atas. Tentunya harus, iya, jenengan banyak melibatkan siswa, murid dalam arti biar semuanya itu nggak bisa sendiri ya Pak. Ibaratnya juga kalau apalagi itu ada kaitannya tadi dengan jenengan cerita mau biar murid yang menanam atau bisa saja yaitu siswa yang membawa tanaman sendiri kemudian mereka belajar bercocok tanam itu pasti lebih asik Pak, lebih kegiatannya lebih menarik lagi, membuat semangat. Oh ini nanti mau didesain seperti apa? Nah itu jadi mereka malah jenengan nanti bisa bertukar pendapat dengan siswa, murid panjenengan, apalagi kelas tinggi sekarang kan dengan teknologi yang tinggi, dengan teknologi sekarang mungkin pemikirannya sudah beda ya dengan apa namanya sesuai dengan perkembangan zaman tentunya. Jadi langkah pertama sudah jenengan jawab tadi. Nah sekarang tinggal menentukan kapan mau dilaksanakan itu kira-kira di bulan apa. Jenengan juga kan harus kira-kira perlu nggak sih dibuat rapat atau semacam komunitas atau semacam tim ya, tim panitia nanti dalam menyelesaikan taman ini tadi. Jenengan bilang nanti 80%, 80% itu tinggal mungkin 20%-an lagi. Itu kan juga perlu nggak sih dibuat kayak tim atau panitia lah istilahnya biar semua itu jelas pembagian kerjanya. Nanti kamu ini ya yang ngatur ini, nanti yang ini kira-kira itu perlu nggak? Menurut jenengan? Perlu, menurut saya itu perlu untuk mungkin kedepannya dibuat apa ya untuk struktur dari perawatan. Kalau untuk apa ya untuk perawatan kan tadi penampilan sudah, untuk perawatan mungkin saya melibatkan terjadwal dari mungkin untuk perawatan kelas 1 sampai kelas 6 Bu, sesuai dengan jadwal PJOK. Jadi sebelum atau sesudah pembelajaran PJOK nanti bersama-sama menyirami tanaman dan mungkin merawat kalau ada rumput itu bisa dicabutin bareng-bareng sekaligus mengenalkan tanaman kepada siswa seperti itu. Oh iya. Nah setelah apa namanya melihat jenengan tadi saya kasih pandangan, kemudian pertanyaan-pertanyaan, sudah ada gambaran belum kita ngobrol hari ini? Sudah. Kira-kira berarti perasaan jenengan sebelumnya ketika sebelum sharing sama sharing ada nggak setelah kita jauh ngobrol tadi dengan saya? Ya sebelum ngobrol tuh masih pikiran tuh masih ya karena apa mungkin belum tersalurkan juga belum ada masukan dari orang lain Bu ya. Jadi sebelum sharing saya itu pikiran saya itu masih bingung, masih ya harus ngapain dulu ya? Bingung, belum tertata. Setelah sharing pikiran jadi plong karena apa ada masukan, ada dukungan juga perjalanan nanti ke depannya seperti apa. Jadi lebih plong, lebih fresh lah Bu, untuk rencana selanjutnya gitu Bu. Nah, itulah Kak Budi mungkin salah satu manfaat kita sharing melakukan pengembangan kompetensi diri kita masing-masing sebagai pendidik ya, apalagi kita kan nggak bisa tinggal diam melihat di sekitar kita, apalagi di lingkungan sekolah kita ada hal-hal yang apa namanya ganjel, istilahnya ganjel. Kita kan juga harus ingin segera menyelesaikan bagaimana solusinya, kita apa yang harus kita lakukan, apa perencanaannya. Nah tentunya itu kita butuh kolaborasi seperti itu Pak Budi. Jadi kira-kira ini yang menjadi tim utama panjenengan untuk berkolaborasi kan ada ya kadang namanya teman atau teman sejawat kita yang tidak, kalau dia apa namanya yang
yang antusias sekali dalam pembangunan taman itu ada nggak, Pak Budi? Ada Bu. Ada dia sangat antusias membantu itu ada dua. Ada Jadi dua kayak guru. jenengan itu sama jenengan itu Pak, apa namanya? Kayak sefrekuensi lah Iya, bahasanya sekarang. iya, Yang ini mau gini ada nggak yang ada. supportnya itu beda dengan teman-teman yang lainnya gitu loh. Jadi kan Sangat, semacam itu sangat. juga membakar emosi semangat jenengan, motivasi buat melakukan perubahan ya di sekitar sekolah panjenengan. Ada nggak? Ada dua guru yang sangat support, sangat bahkan pengen segera Selesaikan ya. diaksikan ya. Itu ada dua yaitu itu ada guru agama dan guru kelas 6 itu sangat mendukung sekali Bu. Dari kalau saya bahas tentang tanaman itu langsung itu kalau perlu malah di sekolah kita tanaman-tanaman yang tidak bermanfaat kita tebangi diganti yang lebih bermanfaat malah seperti itu Bu. Penghijauan ulang ibaratnya itu semacam reduce ya, pergantian ya Pak ya. Jadi biar penyebaran lagi. Iya Pak Budi seperti itu. Jadi apa namanya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan sekolah Pak Budi ya, Pak Budi sudah ada pandangan, sudah ada gambaran tadi ya. Dari sejak awal sudah ketika saya bertanya sudah menjelaskan. Jadi ini dari langkah awal apa mulanya terjadi saya sudah Pak Budi sudah menjelaskan semuanya. Jadi tinggal melangkah aja ini Pak Budi ya. Iya Bu. Ya. Tinggal langkah actionnya ya, karena sudah ada perencanaan yang matang itu tadi dengan segala pembuatan nanti ada tim khusus ya. Begitu Pak Budi. Yes. Terima kasih Bu Fari atas masukan dan sarannya. Iya, sama-sama. Ini sudah 25 menit, 26 menit. Ini jenengan sisa berapa waktu? Masih. Kan tadi 20 sampai 20 menit ya. Sekarang aku ya. Ya. Apa tadi jenengan? Oh, pembelajaran ya? Ya, sebentar. Aku yang dicatat enggak Gi? Aku sudah nyatet poin-poinnya dari jenengan. Maksudnya aku sudah ya, kita kan ngobrol pasti tahulah Pak. Masih ingat lah. Ya. Sebentar, ini aku riset dulu. Berarti waktunya ini tinggal berapa lagi untuk dari keseluruhan? Tadi kan dikasih waktu 60 menit untuk latihan ya? Iya, 25 menit. Masih 25 menit, oke, siap. Ini kok aku ngeriset kok kangelan gitu ya. Ngeriset apa? Stopwatch? Oke, wis, yuk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, Pak Budi ada waktu enggak sebentar? Ada, silakan monggo. Ya mungkin kurang lebih 25 menitan lah Pak. Kita ngobrol sebentar ya Pak. Silahkan Bu Fari. Ada ini ada yang mengganjal sedikit di saya. Ini saya mau mengeluarkan sharing Pak, kita sharing sebentar. Mungkin sekiranya saya nanti punya gambaran ketika saya sharing atau ngobrol dengan Pak Budi. Begini Pak, saya kemarin tuh mendapati murid saya itu ketika pelajaran matematika kan sudah selesai, ada 3 bab ya Pak di kelas 4 itu tadi. Nah, masih ada waktu saya gunakan untuk mengulang ke bab awalnya. Nah, ternyata bab awalnya itu tentang perkalian, ada pembagian. Nah, itu yang secara bersusun, ada yang pembagian
apa namanya, sporogapit begitulah Pak. Nah itu Iya. ketika waktu dulu sih tuntas murid saya. Nah ini setelah saya ulang kok kayak mbeleret lagi gitu Pak. Loh kok beda gitu. Belernya Waktu pas karena belernya itu kira-kira gimana Bu? Apa anak itu dikasih pertanyaan tentang yang sudah diajarkan untuk anak itu tidak bisa menjawab atau yang seperti apa? iya, ketika saya saya pikir waktu itu kan saya ada PKKS ya Pak. Jadi kan saya harus Iya. bergantian dengan teman saya. Waktu itu saya beri tugas, anak-anak silakan kerjakan perkalian ini. Nah itu saya kasih perkalian 3 angka dengan 1 angka secara susun. Nah, saya kaget setelah melihat hasilnya, loh kenapa banyak yang belum tepat jawabannya begitu Pak. Belum apa. Jadi saya Padahal merasa sebelumnya juga bisa ya. sebelumnya bisa baik-baik saja, karena saya merasa itu tuntas. Waktu mencongak itu di bab 1 itu hampir 80% siswa saya itu murid saya nilainya bagus ketika saya ajak mencongak, pembagian, perkalian, semuanya oke gitu Pak. Ya mungkin ada 1-2 murid saya yang apa namanya belum begitu sempurna ya Pak ya jawaban nilainya, tapi 80% dari 20 murid saya itu juga menurut saya sudah lumayan, saya kategorikan murid saya bisa perkalian dan pembagian. Tapi setelah kemarin saya melihat kenapa kok saya harus terangkan lagi. Waktu itu saya menjelaskan, saya bertanya ke siswa saya, anak-anak, apakah ini perlu Miswa terangkan lagi? Nah, mereka menjawab, tidak usah Miss. Nah, sekitar itu namanya saya sebagai guru percaya ya sama murid saya mampu untuk anak murid saya itu mampu menyelesaikan. Nah, tiba-tiba pas saya lihat, ayo kumpulkan anak-anak. Nah, itu tadi kenapa banyak jawaban yang miss itu. Wah, terus saya berpikir seperti ini. Apakah saya harus mengulang lagi? Nah, seperti itu, Pak Budi. Iya, kalau 80% sudah bisa itu sudah bagus, Bu. Tidak, menurut saya itu malah tidak perlu diulang lagi, malah bisa untuk teman yang sudah bisa atau menguasai itu bisa mengajari temannya yang belum bisa begitu, Bu. Kalau soalnya apa, pembelajaran sudah 80% itu Itu sudah bagus. Mungkin gimana, Bu? gini Pak Budi, bukan. Yang itu waktu saya pas waktu bab awal. Nah, kemarin kan yang saya hadapi ini masalahnya masih ada jeda waktu banyak sebelum kita semester 1 kan. Nah, kebetulan saya ulang lagi, saya review lagi yang materi bab 1 tentang perkalian dan pembagian. Seperti itu. Nah, jadi ketika saya pikir saya itu mereka masih melekat lah namanya perkalian dan pembagian. Jadi saya beri tugas di papan tulis. Nah, setelah saya kumpulkan, begitu juga ketika saya mau mencocokkan siapa anak-anak yang maju ke depan. Biasanya tuh mereka antusiasnya itu hampir semuanya pengen maju. Nah, ini tuh hanya beberapa siswa dan saya itu yang saya sayangkan siswa itu saja yang ke depan. Jadi tidak dominan ya, istilahnya dominan. Kok kenapa? Apa mereka namanya anak ya, apa takut salah menjawab atau seperti apa atau belum selesai begitu, Pak Budi. Ya mungkin gini Bu Fari, kan itu ada jeda-jedanya mungkin cukup dari jeda itu mungkin anak itu kalau di rumah itu tidak belajar apa yang sudah diterangkan gurunya yang di sekolah gitu Bu. Nah, itu pentingnya Bu, kita berkolaborasi dengan wali murid biar apa, kalau di rumah itu orang tua itu bisa mendampingi dan mereview ulang kembali apa yang sudah disampaikan guru di sekolah, bisa diulang lagi di rumah. Biar apa? Biar tidak lupa tentang
materi yang sudah diajarkan. Nah, itu pentingnya orang tua mengawasi anaknya di rumah, Bu. Tidak biar apa? Biar anak itu ada yang menjaga, ada yang mengawasi, waktunya belajar ya belajar, waktunya bermain bermain. Kadang ada juga gini, Bu, ada yang orang tua itu cuek. Yang penting sudah disekolahkan, di rumah sudah dibebaskan seperti itu. Tidak ada pendampingan agar anak itu belajar, gitu, Bu. Jadi perlunya jadi kolaborasi dengan orang tua, Bu. Gitu, Bu Oh, Fahri. jadi begini ya, Pak Budi, berarti saya bisa menyimpulkan begitu ya, adanya saya harus menginformasikan ke wali murid begitu Iya. ya tentang perkembangan anaknya ketika di sekolah. Kemudian juga apa namanya, saya harus kadang apalagi saya notabene kan sekolahnya di desa, jadi mungkin pemikirannya wali murid itu ya semua kegiatan di sekolah itu pasrah sama gurunya. Nah, Iya. itu tidak ada pengulangan materi yang saya khawatirnya gini, ketika nanti anak ke bab baru, bab yang lama itu mereka hilang. Nah, Ya lupa, Bu. ternyata saya rasakan seperti itu, Pak Budi, di bab Ya, yang perkalian, pembagian gitu. Nah, setelah saya saya berikan penjelasan lagi, itu kemarin saya suruh kerjakan ulang lagi yang salah-salah. Jadi ketika waktu itu kan banyak ya yang salah. Kemudian saya terangkan, di situ saya terangkan ulang lagi. Nah, saya tanya, kenapa kamu tidak bertanya sama Miswa, padahal kamu itu lupa caranya. Ini kenapa? Karena kamu tuh nggak bisa berbohong sama gurumu loh. Ini lihat hasilnya, saya begitu kan. Jadi apa namanya itu terlihat di hasil kamu, hasil kerjakan tugasmu ini seperti ini. Jadi kalau kamu tidak bertanya, kamu nggak akan bisa mengerjakan dengan baik pas di sekolah, saya begitu kan. Jadi setelah itu saya mengambil keputusan untuk menerangkan lagi, menjelaskan lagi, kemudian hasilnya saya berikan, ya toh Pak Budi, ke siswa. Nah, yang salah itu saya suruh kerjakan ulang lagi. Seperti itu. Setelah itu saya tarik lagi, saya kumpulkan lagi. Ada sekitar 12 siswa yang mengerjakan ulang lagi dengan benar. Begitu Pak Budi. Jadi murid saya suruh kerjakan ulang lagi. Iya, maksudnya ini tuh jeda itu ada sisanya itu loh Pak. Maksud saya melakukan review. Biasanya kan kalau kita sebagai guru ya, kalau ada jeda waktu saya ulang-ulang lagi. Jadi anak itu nanti ketika menghadapi apalagi materi awal, kalau sudah ketemunya nanti di akhir materi kan biasanya yang sering masih di memori anak itu kan memori yang terakhir ya atau yang habis diterangkan gurunya, habis ulangan kan mereka ingat. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya? Terus tak suruh saya punya inisiatif saya ulang lagi, saya mendapati hal seperti itu. Iya, rencana saya ini Pak, saya tetap memberikan ketika di sela-sela ya, di sela-sela saya menerangkan bab baru atau mungkin di awal pembelajaran itu ketika saat mungkin matematika tadi ya, saya memberikan warming up. Saya berikan warming up itu tadi, Pak. Seperti kalau istilahnya itu beda-bedaan ya, Pak ya. Berbedaan ke siswa saya melakukan pengulangan-pengulangan terus apa namanya walaupun materinya sudah berubah, setiap nanti awal saya akan memberikan warming up berupa tadi perkalian dan pembagian.
Kemudian juga kalau pas pulang, saya kasih tebak-tebakan lagi, perkalian pembagian mungkin seperti itu. Jadi apa namanya? Biar tidak lupa setelah pembelajarannya ganti materi lagi. Salah satunya itu saya melakukan itu, Pak. Ada rencana seperti itu. Jadi seperti di awal dan di akhir. Iya, memang butuh komitmen yang tinggi, apalagi dilakukan secara istiqomah ya Pak. Jadi terus-menerus tidak stuck 1-2 kali. Jadi anak itu biar merasa ada jiwa tertantang. Uh, Kalau pas awal ada warming up seperti itu, kemudian pas di akhir nanti biar oh ki cepet-cepetan jawab dari Miss Fa nanti siapa yang pulang duluan atau enggak nanti saya kasih macam konsekuensi Pak kalau dia itu nanti nggak bisa jawab mungkin saya kasih konsekuensi untuk tambahan piket aja lah. Saya seringnya seperti itu. Saya beri konsekuensi membersihkan kelas atau enggak bawa tanaman gitu. Dan saya juga punya apa namanya strategi lagi setelah warming up. Saya melakukan tutor sebaya, Pak. Kemarin sudah belum terlalu sering sih saya melaksanakan tutor sebaya. Jadi ada perbedaan ketika ketika saya melakukan tutor sebaya siswa, saya menyuruh murid untuk membantu teman yang tidak bisa, itu. Dan kemudian juga yang kedua itu dengan metode membuat soal sendiri, Pak. Jadi saya lakukan perulangan siswa itu dia bikin soal sendiri. Jadi kemarin gini, udah kamu di hari berikutnya ya Pak, saya coba kalian bikin soal sendiri yang kalian angkanya hafal perkaliannya, kemudian kalian kerjakan sendiri. Nah, di situ mereka mulai dan saya lihat itu hasilnya angka yang ditulis itu angka yang kecil-kecil, Pak. Saya agak senyum-senyum sendiri gitu loh. Jadi mereka untuk angka-angka yang besar itu belum berani, tapi saya nggak apa-apa, it's okay. Nggak apa-apa, berarti mereka sudah mampu. Oh, mampu saya itu baru perkalian antara range 1 sampai 4 ya, saya lihat kemarin. Jadi nggak berani. Mungkin 9 ke 8 atau 7 itu yang angka tinggi-tinggi mereka masih ada sih, tapi siswa tapi beberapa. Tapi yang sering saya dapat itu mereka masih bermain di angka yang kecil. Nah, sebetulnya. Tapi di situ saya suruh lagi buat metode tadi membuat soal sendiri. Jadi biar ada saya tahu kemampuan murid saya itu sampai seberapa dia menghafal perkalian, kemudian paham tentang pembagian. Gitu, Pak. Kemarin ya, ya betul, Pak. Benar sekali, Pak Budi. Saya juga selain sebagai guru kelas di kelas 4, saya punya tugas membantu di sekolah itu sebagai petugas UKS gitu. Jadi
saya juga mempunyai kewajiban di sekolah itu kemarin apalagi kegiatan yang terakhir itu BIAS ya Pak, bulan imunisasi siswa. Jadi saya yang mengurus semua, saya juga yang memasukkan data. Nah, kadang saya berpikir kan tetap saya bukan meninggalkan sih, tetap saya riwa-riwi ya Pak ya masuk di kelas. Saya menemani beliau-beliau petugas tim dari Puskesmas Demak 3 untuk membantu menyelesaikan apa namanya bias itu tadi. Saya mendampingi apa yang diminta keperluannya saya siapkan seperti itu. Saya juga memasukkan data-data itu belum baru tugas 1. Mungkin kan ada banyak yang kita hadapi sekarang, ada PMM, kemudian ada juga apa namanya Pak, diklat-diklat khusus. Ini kemarin saya juga hari ini baru selesai, saya selama 2 hari diklat English training di Hotel Amantis, Pak. Jadi iya, jadi kolaborasi dengan apa namanya dari Cilacap tadi mentornya, kemudian juga itu sangat bagus ya, sangat menarik kalau bisa memang uh, guru itu diberi apa namanya pelatihan-pelatihan diklat-diklat yang luar biasa seperti itu. Jadi dia punya teknik, dia punya pengembangan diri, kemudian diterapkan pada siswanya. Itu bagus banget loh. Ini tadi saya selama 2 hari mendapatkan ilmu. Ini baru bahasa Inggris. Coba nanti setiap mapel ketika guru punya pengembangan diri yang bagus, ikut diklat. Mungkin yang inti itu ya matematika ya Pak, matematika, kemudian literasi dan numerasi itu yang kita sekarang lagi harus benar-benar anak itu mampu, siswa itu mampu, karena berkaitan dengan mutu sekolah. Hmm, hmm, oh iya, ya Pak Budi, terima kasih. Saya di sini sudah ada gambaran bagaimana ya tadi langkah-langkahnya. Tadi saya harus melakukan warming up di awal dan di akhir pembelajaran, kemudian melakukan tutor sebaya. Saya juga akan membuat metode dengan siswa membuat soal sendiri, dan itu tadi saya harus konsekuennya itu saya harus nggak boleh lepas, tidak boleh apa namanya berhenti sampai di situ. Jadi saya lakukan berulang-ulang karena tadi materinya berkaitan. Ini antara bab 1, bab 2, bab 3 itu semuanya ada perhitungannya tuh melalui perkalian dan pembagian Pak Budi. Jadi saya sudah merasa tenang. Nah, kesulitan kegiatan pembelajaran di kelas saya, terutama pada materi matematika dan materi um, khususnya ya Pak Budi itu murid dapat berhasil, dapat tuntas ketika saya mengadakan penilaian harian dan bisa sukses di asesmen nanti di semester 1 dan semester 2. Jadi
materi materi yang sudah saya berikan itu tidak hilang begitu saja. Jadi saling berkelanjutan. Kadang kan apa namanya ganti bab aja mereka sudah lupa. Kalau tidak dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus seperti itu. Oh iya, ya terima kasih Pak Budi, saran, solusinya, sharing kita pada hari ini luar biasa. Jadi semoga obrolan kita sharing ini bisa membawa manfaat buat saya, buat jenengan. Kita punya bertukar pengalaman bagaimana memberikan solusi, memberikan pembinaan dan masukan, saran pada teman kita nanti juga. Ini juga bisa mungkin dilakukan sama murid kita tadi, begitu ya Pak ya, imbasnya ya. Dalam dunia pendidikan itu sangat apa namanya, khususnya kita sebagai guru mempunyai fondasi pengetahuan yang kuat agar kita di depan anak-anak itu kokoh, bisa meyakinkan mereka untuk manutlah pada kita gurunya. Ya, terima kasih Pak Budi. Di stop bisa ya. Iya, ini sudah saya stop. Memang kan bergantian besok